Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konsul Jenderal Republik Indonesia Cape Town Tudiono. Bersama saya adalah pengurus Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Dr. Yanuardi Syukur. Beliau datang ke Cape Town dalam rangka misi diplomasi kebudayaan dan juga terkaitan dengan Yayasan Negeri Rempah. Dan terutama Cape Town di sini banyak diaspora Indonesia yang masyarakatnya itu keturunan Indonesia dan banyak yang menganut agama Islam. Nah ini terima kasih Pak Yanuardi ya untuk waktunya dan kunjungannya ke sini. Jadi mumpung Pak Yanuardi ada di sini, mungkin bisa sharing itu MUI untuk Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, misi-misi apa yang dikembangkan atau menjadi program prioritasnya MUI dan bagaimana bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri dan pemerintah untuk pengembangan misi-misi itu, dan isu-isu apa yang menjadi highlight prioritas dari MUI. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Pak Konjen. Ini satu pertemuan yang sangat penting, berharga, dan mudah-mudahan ada manfaatnya nih buat kedua bangsa ya, Afrika Selatan dan Indonesia. Nah, pertama berkaitan dengan program prioritas Komisi Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Jadi di Komisi Luar Negeri itu kita punya beberapa bentuk diplomasi yang kita namakan diplomasi. Yang pertama adalah diplomasi perdamaian. Jadi ini sesuai dengan konstitusi kita bahwa kita ingin menciptakan perdamaian di atas dunia sesuai dengan konstitusi. Kemudian secara agama juga ini sangat relevan. Di Al-Quran misalnya disebutkan, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafa, ya kan, urkhulu fisilmi kafa. Kafa berarti masuklah Islam dengan sempurna. Salah satu poin sempurna dalam Islam adalah perdamaian. Jadi menciptakan perdamaian. Kemudian ada juga ayat misalnya ini kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang terakhirnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, wahai Nabi Muhammad, engkau tidaklah diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekian alam, seluruh alam ini. Artinya memberikan perdamaian. Jadi itu nomor satu adalah diplomasi perdamaian. Yang kedua yang kita kembangkan di Komisi Hubungan Luar Negeri di MUI Pusat adalah diplomasi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan ini berkaitan dengan berbagai problem kemanusiaan yang terjadi secara global. Kita juga berkontribusi untuk itu. Misalnya dalam kasus Afghanistan itu kan terjadi perang lebih 20 tahun kan pasca 9/11 itu hancur-hancuran. Nah, kemudian kita juga support. Nah, dalam konteks Afghanistan waktu itu MUI juga bermitra dengan kantor Wakil Presiden Pak Yusuf Kala waktu itu ya untuk membantu karena waktu itu Pak JK punya program untuk mendidik saudara-saudara kita yang muda-muda dari Afgan untuk sekolah di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. MUI kontribut di situ. Termasuk juga ada juga jadi memberikan beasiswa karena kita ada cukup banyak ya. Ada banyak karena kan di Indonesia kita punya banyak sekali lembaga. Jadi di MUI itu kan lembaga payung. Lembaga payung terdiri dari lebih dari 60 ormas Islam. Termasuk ormas Islam yang paling besar mulai dari Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah. Ini NU sekian banyak pesantrennya, universitasnya dan lain-lain. Muhammadiyah universitasnya sekian banyak. Jadi sebenarnya kita punya potensi yang bagus, dan dalam konteks Afghanistan tadi ini kemudian kita kontribut dan mereka datang ke Indonesia dan mereka bisa kuliah ya, bisa kuliah. Di levelnya itu level S1, S2. Ya, S1, ada juga S2-nya. Ada juga S2. Ya, jadi itu bagian dari diplomasi perdamaian. Kemudian dalam isu-isu lain misalnya isu Palestina. Ini yang paling concern kita. Karena perjuangan Palestina ini kan sudah dari dulu ya, dari zamannya Bung Karno ini diteriakan di Konferensi Asia Afrika. Dari dulu sampai sekarang belum merdeka sepenuhnya gitu ya. Itu satu-satunya negara yang kata ada itu yang belum merdeka. Belum merdeka sampai sekarang. Artinya ini juga kita concern, dan ini bagian dari marwah kita sebagai bangsa Indonesia untuk membantu
bangsa-bangsa yang terzolimi. Artinya bukan hanya karena keislaman, tapi ini juga faktor kemanusiaan. Jadi nomor 2 ini diplomasi kemanusiaan. Kita support, termasuk juga kita mengirimkan bantuan kemanusiaan, bantuan obat-obatan, mendirikan rumah sakit misalnya, mensupport Mercy, Mercy mendirikan di Gaza. Nah beberapa tahun lalu juga MUI itu punya program untuk membangun rumah sakit di Al Khalil atau di Hebron. Itu program akan diluncurkan. Waktu itu sudah masuk ke peletakan batu pertama dengan wali kota Hebron Al Khalil, tapi kemudian belum bisa jalan. Jadi waktu itu sebenarnya target kita adalah kita bikin satu ruangan yang betul-betul bisa langsung dipakai. Tapi ternyata belum bisa. Dananya sudah ada, tapi kemudian datang peristiwa Tufanul Aqsa waktu itu ya, kemudian Israel membabi buta melakukan genosida. Akhirnya dana ini kemudian dilimpahkan pada, jadi harusnya dana rumah sakit ini ya, ini kemudian berdasarkan kesepakatan ya, MUI dan lain sebagainya, akhirnya kemudian diarahkan pada yang lebih membutuhkan, yaitu di Gaza. Jadi urgent yang sangat sangat kemanusiaan ini ya. Artinya untuk rumah sakit, insya Allah. Ada satu lagi sebenarnya di MUI juga ada rencana untuk bikin rumah sakit ibu dan anak. Itu ada juga di Gaza Utara. Di Gaza Utara, di daerah Jabalia. Jadi ada rencana untuk membangun rumah sakit umum dan rumah sakit ibu dan anak ibu ya. Dan anak, ya. Itu kira-kira gagasan itu nantinya kapan bayangannya untuk proyeksi untuk merealisasikan kira-kira? Kalau waktu untuk Hebron itu waktu itu kan anggaran kita belum cukup ya. Waktu itu kita prediksi kita perlu mengumpulkan at least 80-an miliar rupiah. Tapi waktu itu baru terkumpul sekitar 20-an miliar, itu belum sampai 30. Kemudian kita ketemu dengan beberapa lembaga ya, insinyur. Kemudian ada menyatakan mendingan kita kumpulin dulu dana sekian, taruhlah misalnya tambahan dari government misalnya sampai 80, udah sampai 80 itu kemudian baru bangun. Gitu ya. Nah, tapi itu sampai sekarang belum jalan nih. Artinya tapi dana sudah mulai ada ya. Sudah ada, tapi sudah dialihkan ke Gaza. Artinya itu bagian dari faktor kita melihat mana yang paling urgent ya. Jadi diplomasi kemanusiaan nomor 2. Dan yang ketiga yang kita kembangkan adalah diplomasi halal. Halal ini kan berkembang di mana-mana ya kan. Tadi masuk halal restoran itu ya. Halal restoran dan lain sebagainya. Tadi itu saya ngobrol dengan lembaga muslim di sini, MUI-nya Cape Town ya. Judicial Council. Mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah lembaga halal yang pertama di dunia. Benar. Artinya itu juga satu potensi yang sangat bagus. Dan kita juga mengembangkan halal. Mengembangkan halal, kan kita kan punya LPPOM dan lain sebagainya. Dan kita mendiplomasikan halal. Halal dalam kosmetik, halal dalam obat-obatan, ya kan, kemudian halal dalam berbagai halnya. Jadi itu bagian dari diplomasi. Jadi 3 nih, 3 bentuk diplomasi yang kita kembangkan. Pertama diplomasi perdamaian, yang kedua diplomasi kemanusiaan, yang ketiga diplomasi halal. Ini kita kembangkan. At least sampai periode sekarang ini di kepengurusan sekarang. Jadi bagi teman-teman sekalian, Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim, dan kita selalu memberikan dukungan yang konsisten bagi rakyat Palestina, kemerdekaan Palestina di tengah-tengah situasi yang sangat berat menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ternyata MUI pun terus bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan yang antara lain tadi memprogram rumah sakit, kemudian rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit umum, termasuk yang ada di Hebron dan satu lagi di mana di bagian Gaza Utara. Di Gaza Utara dan akhirnya karena situasi perkembangan keadaan perang sekarang ini akhirnya dialihkan untuk yang lebih urgent ya, bantuan-bantuan obat-obatan kemanusiaan itu betul-betul solidaritas sebagai sesama saudara secara Muslim, sangat memberikan bukan hanya perhatian, simpati, empati, tetapi secara konkret materi pun sudah terus diupayakan, dikumpulkan untuk memberikan itu. Dan MUI sangat aktif dalam berdiplomasi dengan untuk menunjukkan satu mengenai perdamaian, kemudian kemanusiaan dan halal. Ini sesuatu yang harus kita dengung-dengungkan juga sebagai orang Indonesia, sebagai misi bersama ya.
ini akan bagus kalau bersinergi juga dengan pemerintah ya, dari pemerintah. Kalau perdamaian itu adalah komitmen pemerintah bahwa kita turut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia ya. Kemanusiaan tentu dengan kemanusiaan, dan kita bahkan mensuarakan. Kita juga aktif dalam berbagai misalnya menekankan pentingnya pentaatan kepada hukum-hukum internasional, hukum humaniter dan sebagainya. Itu posisi pemerintah sangat aktif dengan menggunakan jalur-jalur dari PBB dan organ-organ internasional ya. Kemudian yang halal ini juga Indonesia jangan sampai ketinggalan. Afrika Selatan memang ini yang di Cape Town ini salah satu lembaga MCC saat itu halalnya sertifikasinya ternyata sudah sangat tua ternyata. Sudah sangat tua, tahun 45. Iya, bahkan mereka sudah ada di situ. Jadi ya alhamdulillah Indonesia juga akan mengembangkan bisnis halal, itu akan memberikan comparative advantage sebagai negara Muslim untuk memasuki pasar-pasar termasuk yang di Afrika Selatan. Nah ini di sini Cape Town ini salah satu yang sangat dihormati adalah beberapa tokoh ulama yang dari Indonesia, bahkan dianggap sebagai dinobatkan sebagai pahlawan, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, dan juga ada ulama Tuan Guru atau Abdul Qati dari Tidore. Nah itu ada beberapa ulama yang lain. Nah mengenai peran Islam dan Afrika Selatan ini, bagaimana MUI visi misi untuk memandang hubungan kerjasama ini nanti, dan terutama kaitannya dengan Pak Dr. Yanuarti kunjungan ke sini ini dalam rangka merekatkan hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan khususnya Cape Town, itu apa yang kira-kira akan dituju? Makasih. Ya, prinsip penting dalam hubungan antar bangsa adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolonglah, bersinergi, berkolaborasi dalam albir wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Artinya termasuk di dalamnya adalah bagaimana menemukan hal-hal yang kira-kira bisa mempersatukan antara kita dan bangsa lain. Nah, dalam konteks Indonesia dengan Afrika Selatan, satu yang menjadi titik temu kita yang paling solid adalah sejarah Islam. Nah, tadi yang Pak Konjan sudah sebutkan ya soal Syekh Yusuf Al-Makassari itu di abad ke-17 ya. Kemudian abad selanjutnya ada Tuan Guru abad ke-18. Ini bagian dari titik temu antara Indonesia dan Afrika Selatan. Nah, menurut saya karena ini bagian dari titik temu, ini adalah modal kultural yang sangat penting untuk diplomasi kita untuk kedua negara. Maka menurut saya harus ada komunikasi yang intens, studi-studi yang intens, dan upaya yang mengandung unsur novelty, kebaruan dalam menciptakan partnership, smart partnership antara kedua negara. Sebagai contoh, Syekh Yusuf itu sudah dinobatkan ya sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan. Semua orang sudah kenal tuh di mana-mana ya. Kemudian di Indonesia juga sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian seharusnya ada Tuan Guru Abdullah ya, Abdullah bin Qadi Abdul Salam yang dari Tidore itu juga perlu diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Nah, untuk itu maka sudah ada penjajakan nih di beberapa kampus di Ternate, misalnya Universitas Hairun Ternate, ini kampus negeri di Ternate, kemudian Universitas Nuku yang ada di Tidore. Ini juga sangat concern untuk bagaimana menjajaki kemungkinan Tuan Guru ini bisa diusulkan sebagai pahlawan nasional, dan nanti juga akan bermitra dengan lembaga-lembaga lain, misalnya oleh pemerintah Pemkot Ternate, Tidore, atau Pemkot lain, termasuk juga dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang sekarang baru dipimpin, ada gubernur terpilih yang baru, Ibu Sherly, perempuan. Ya. Nah, ini ada harapan, dan kita berharap mudah-mudahan suatu saat kalau Ibu Sherly sudah definitif, ini bisa juga turut menggolkan agar studi-studi tentang Tuan Guru dan pengusulan Tuan Guru ini bisa berjalan dengan baik dan bisa sukses. Kemudian satu lagi Pak Konjan adalah kita juga sebenarnya cukup penting juga untuk memberikan atau mendorong masyarakat kita di Afrika Selatan ini, termasuk diaspora Indonesia atau Cape Malay di sini, untuk memikirkan kenapa kita tidak mengajukan juga ya di Afrika Selatan, Tuan Guru untuk menjadi
pahlawan Iya. nasional. Artinya Syekh Yusuf sudah menjadi pahlawan nasional. Kalau kita lihat, kita compare, Syekh Yusuf ini satu adalah seorang ulama dan pejuang. Tuan Guru adalah seorang ulama dan pejuang. Iya. Syekh Yusuf ini menulis kitab sangat terkenal, banyak sekali kitabnya dirujuk tentang tasawuf dan lain-lain. Tuan Guru juga nulis kitab, bahkan nulis kitabnya waktu di Robben Island, di Iya, penjara. iya. Ya kan, Iya. 2 kali di penjara kan. Iya. Kemudian bukan cuma itu, Syekh Yusuf juga menulis Al-Quran kan. Al-Quran, mushafnya Mushaf bahkan Al-Quran. dicek para Ya. ahli nyaris hampir sempurna. Hampir sempurna. Iya. Ada beberapa sedikit saja. Iya. Itu at least ada 6 kopi yang ada, dan salah satunya di masjid pertama yang ada di Masjid awal ya. Masjid awal. Oh. Masjid awal berarti masjid pertama di sini. Artinya secara sebagai seorang ulama dan pejuang sama nih. Iya. Saya Yusuf ulama dan pejuang. Tuan Guru Abdullah ulama dan pejuang. Satu lagi adalah inspirator. Saya Yusuf adalah seorang inspirator. Beliau ini gigih belajarnya. Secara pelajaran dia gigih belajarnya, bukan cuma di Goa, tapi juga di Banten, bahkan ke Middle East kan, kemana-mana dia belajar. Gurunya banyak. Kemudian Tuan Guru juga seorang yang gigih berjuang, bahkan beliau hafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ya. Dan ini juga gigih berjuang, dan mereka juga punya sisi hal-hal yang kira-kira yang menarik, yang sampai sekarang tuh masyarakat masih merasakan dengan hati. Jadi penting untuk masyarakat punya idola, punya inspirator. Bukan untuk mengagung-agungkan tentu saja, karena kita nggak boleh nih mengagungkan manusia berlebih-lebihan, tapi menjadikan tokoh-tokoh kita sebagai inspirator agar satu, kita bisa menjadi beriman lebih baik. Dan kalau kita lihat di kompleks makam Syekh Yusuf itu kan ada Al-Quran di situ. Ada di ini itu tugu, ada di bagian sini kan ada kapal yang bawa Syekh Yusuf ke sini. Kemudian di bagian sini ada Al-Quran. Al-Quran itu tandanya bahwa intinya ajaran Syekh Yusuf itu apa? Ajarannya adalah Al-Quran. Ajarannya Tuan Guru apa? Al-Quran juga. Artinya pengaruh ini kemudian mendarah daging bagi Muslim di sini. Dan tadi pagi waktu saya ngobrol sama lembaga Islam di sini, itu juga mereka menyebutkan bagaimana pengaruh kedua tokoh tersebut dalam jiwa mereka, termasuk bagaimana mereka sangat gigih untuk membela Palestina. Makanya kan mereka sangat gigih sampai membela sampai untuk di kasus di Den Haag ya. Iya, ICJ. ICJ itu kan. Iya, untuk posisinya Afrika Selatan sangat gigih dan sampai akhirnya berhasil mengkriminalisasi Netanyahu dan genosida dan sebagainya itu. Netanyahu, kemudian ada menterinya, menteri panglima perangnya itu ya. Sekarang dipecat ya. Dipecat sama Bibi. Ya, itu suatu keberhasilan dari proses hukum yang diajukan oleh Afrika Selatan. Dan ini memang menarik tadi mengenai upaya untuk bagaimana mendorong supaya Tuan Guru juga dapat diajukan, dinobatkan sebagai pahlawan nasional baik di Indonesia maupun di sini. Insya Allah ini suatu gagasan yang sangat rasional, sangat proporsional, terutama juga melihat peran-perannya yang sebetulnya comparable dengan Syekh Yusuf yang beliau sudah menjadi pahlawan nasional, dan Tuan Guru ini sudah menjadi nama jembatan di situ. Dan Tuan Guru ini adalah yang kenapa disebut Tuan Guru, karena perannya juga pertama adalah mendidik dengan membangun madrasah pertama di sini, yang kemudian dirubah menjadi masjid awal jadi di situ. Jadi, dan kalau dilihat tentu nanti akan didalami untuk sementara ini untuk Tuan Guru ini generasinya sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Untuk ini ya untuk blood dari turunan dari Tuan Guru itu sampai sekarang generasi ke-6. Generasi ke-5-nya Syekh Mutakin sering ke sini. Generasi ke-6-nya putrinya Wafika barusan belajar di Universitas Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dan Universitas Syarif Hidayatullah itu adalah nama Syarif Hidayatullah adalah nama salah satu wali kita, Wali Songo, dan ternyata diurut beliau ini masih turunannya Tuan Guru ini turunannya dari Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Dan ternyata waktu Pak Jenderal Purnawirawan Dudung ke sini, beliau itu punya garis keturunan ke
Syarif Hidayatullah juga ya, Pak Dudung. Jadi akhirnya sebetulnya bersaudara ya, bisa ketemu, dan kita temukan juga Pak Syekh Mutakin. Ini Makanya sesuatu Pak Konjen, Pak Dudung juga saya lihat, Pak Jenderal Dudung ya, ini juga seorang yang religius ya. religius Pak. Saya dulu pernah diundang oleh beliau Oh ya. waktu MTQ Angkatan Darat Iya. di Mabes TNI Angkatan Darat, dan saya dengarkan langsung bagaimana ceramah beliau. Beliau meminta agar tentara-tentara kita itu juga menjadi muazin. Iya. Azan benar. di masjid-masjid. Azan, terus ada yang pinter baca Quran. Baca Al-Quran. Itu Ya. pada masa beliau betul-betul Iya. menjadi apa ya, program atau Program, ya, ya. itu yang kita sampai sekarang pun beliau seorang yang terus untuk konsisten, Religius ya, konsisten. religius, Ya, dan tadi relevan dengan iya, keturunan tadi ya. itu dari Syarif Hidayatullah. Jadi ini sekarang Cape Town dengan diaspora Indonesia Muslim banyak, terus Indonesia mayoritas Muslim, akhirnya nyambung antara Cape Town dengan Indonesia. Sekarang tugas-tugas yang akan ke depan yang kita bisa lakukan adalah tadi bagaimana mempererat hubungan kedua negara. Salah satunya dengan menggagas pengusulan bagaimana supaya Tuan Guru juga bisa menjadi pahlawan dari Indonesia dan pahlawan dari Afrika Selatan. Ini memang PR kalau itu bisa digarap dari sekarang ya, di conditioning, diskusi dengan masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat, diidentifikasi apa-apa perannya, langkah-langkah kedepannya, time frame-nya. Nanti itu bukan sesuatu yang nggak mungkin karena semuanya ada di situ. Ya Fabi ai ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu manakah yang tidak dustakan, semuanya sudah ada Ya, semuanya sudah tinggal di jalani dan diperjuangkan, insya Allah akan tercapai. Tinggal satu lagi Pak Konjen yang mungkin perlu kita fokuskan ya, yaitu perlu kita mengkaji cerita-cerita rakyat ya, yang tradisi lisan, begitu juga dari teks tertulis. Karena waktu kita ngobrol di kampus IPSA, itu ada seorang dosen juga yang mengatakan mereka punya banyak referensi berkaitan Tuan Guru ketika di Cape Town. Jadi berbagai informasi Tuan Guru sangat banyak ketika di sini, tapi mereka kekurangan informasi tentang Tuan Guru di masa Indonesia. Artinya beliau kan kakeknya itu keturunan dari Syarif Hidayatullah, salah satu wali kita kan. Kemudian bapaknya Tuan Guru itu lahir di Tidore. Dia adalah seorang kadi di sana. Kemudian Tuan Guru ini juga membantu bapaknya. Jadi sejarah ini apa saja yang dilakukan di kadi itu. Kadi ini kan biasanya urusan keagamaan ya. Menjadi kadi keagamaan. Apa saja, kemudian yang di Indonesianya yang di Indonesia, di Tidore-nya seperti apa. Kemudian apakah beliau waktu itu diasingkan langsung dari Tidore, ditangkap oleh Belanda, direct dari Tidore langsung dibawa ke Batavia, atau dia singgah dulu di Ambon? Ini yang harus PR harus diperdalam. Bahkan ada kita diskusi dengan beberapa orang ya, waktu delegasi datang ke sini, ada yang berpandangan mungkin dari referensi yang didapatkan bahwa Tuan Guru itu sebetulnya sultan yang sesungguhnya. Jadi sultan yang sesungguhnya berjuang melawan penjajah, akhirnya diasingkan. Yang menduduki sebagai sultan berikutnya adalah pengganti, mungkin adik-adiknya dan sebagainya. Tapi sultan sesungguhnya adalah Tuan Guru. Itu ada keyakinan seperti itu. Ada satu perspektif gitu. Ada satu perspektif. Ini juga perlu diperdalam, dikaji. Makanya itu orang begitu respeknya ke Tuan Guru. Ya, jadi kita memang perlu melakukan studi literatur yang ekstensif ya, berbagai perspektif. Misalnya tadi ada yang mengatakan beliau adalah sultan yang masa itu ya. Masa itu. Tapi memang kalau kita pikir dalam perspektif yang lain, umumnya sultan-sultan ini kan satu darah ya. Artinya beliau itu kan bukan darah dari Kesultanan Tidore ya. Dalam arti bukan apa sih istilahnya itu, bukan pangeran gitu ya.
Artinya ini juga bisa jadi perspektif yang perlu Iya, dipertimbangkan. ini perlu diperdalam untuk ini juga masyarakat Tidore, masyarakat Maluku ini begitu cintanya ke sultannya dan juga ke tuan guru. Ya. Mereka akan sangat membantu kalau bisa ada sejarah yang bisa ya berdasarkan riset, temuan-temuan di museum-museum dan sebagainya, mendudukkan ke situ. Tujuannya ya untuk memberikan sejarah yang benar, karena sejarah itu kan pijakan untuk melompat ke depan ya. Nah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah Ya. Bung Karno ya. Itu Bung Karno bener ya. Bung Karno bener dan bener-bener Bung Karno. Ya. Karena siapa yang melupakan sejarah atau meninggalkan sejarah, dia akan dikutuk untuk mengulang. Itu artinya kalau sampai dikutuk untuk mengulang, akan terjebak dalam lingkaran setan. Mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama lagi, nggak maju-maju. Kita akan terus carut marut di dalam urusan ini, nggak keluar. Tapi kalau orang belajar dari sejarah, nggak perlu ngulangi kesalahan-kesalahan. Belajar dari kesalahan itu, akhirnya mereka bisa mengambil wisdom ya. Untuk kedepannya sebaiknya bagaimana. Maka studi-studi kearsipan juga saya lihat cukup penting ya, termasuk arsip-arsip di Kesultanan Tidore, kemudian Kesultanan Ternate, termasuk arsip yang ada di Andri ya di Jakarta, termasuk di Cape Town. Tadi kita juga ke arsip di Cape Town sini di Western Cape ya, untuk provinsi itu juga kita lihat ada banyak sekali data arsip-arsip ya, ada Portugis, Belanda dan lain sebagainya. Itu juga saya kira perlu ditelusuri. Kemudian arsip yang ada di Leiden, di Leiden juga perlu dieksplor ya, karena banyak sekali arsip dunia Maluku di Leiden. Betul. Satu lagi, waktu saya ke New York berapa tahun lalu itu saya juga dipesan oleh salah seorang profesor untuk coba main ke salah satu library di New York. Tapi karena saya nggak sempat ke sana, saya pikir mungkin suatu saat WNI kita mungkin ada yang bisa lacak di sana. Siapa tahu ada info-info. Karena dulu kan kita tahu kan tukar guling antara Manhattan dengan Pulau Ran yang ada di Ambon itu kan ini ya, bisa jadi ada dokumen-dokumen tertentu terkait dunia Maluku ini yang ada di sana. Jadi pelacakan berbagai manuskrip yang bisa jadi ada tentang Tuan Guru itu perlu agar data ini makin kuat gitu ya. Jadi kita melakukan rekonstruksi sejarah, tujuannya adalah untuk mengetahui identitas kita. Identitas kita seperti apa, dan begitu kemudian kita bisa ngambil apa nih yang bisa kita lakukan untuk masa kini yang akan datang. Nah, saya kira pengusulan beliau sebagai tokoh pahlawan nasional ini sangat dan amat sangat relevan untuk menjadikan Indonesia bangsa yang kuat menuju 2045. Indonesia emas ya. Iya, Indonesia emas. Jadi putra-putra terbaik ya. Deserve. They deserve to be to receive that kind of yang namanya gelar sebagai pahlawan nasional ya. Dan ini kebetulan Pak Yanuardi ini ya, selain dari MUI, beliau ini adalah sudah teruji menulis lebih dari 100 buku. Jadi kalau kita lihat, kita banyak sekali buku-buku. Tapi saya yakin bahwa dengan kemampuan dan keahlian dari Pak Dr. Yanuardi ini bisa memberikan khasanah baru, buku yang enak dibaca, akurat, lengkap, dan informatif dan perlu ya. dan menjadikan orang nyandu untuk baca. Karena banyak sekali orang yang kurang minat bacanya, tapi ada buku-buku yang karena desainnya dan isinya dan gaya bahasanya itu menjadikan orang nyandu membaca. Ini adalah tugas bersama kita, bagaimana kita bisa dengan kemampuan kita masing-masing berkontribusi membuat buku itu sehingga turut membangun minat baca dari generasi muda dan masyarakat ya. Karena baca itu adalah memang kunci untuk membuka gerbang-gerbang yang misterius, yang gelap dan sebagainya untuk menuju dunia cerah dan kemajuannya. Dan kunci kemajuan peradaban itu kan salah satunya dari membaca. Ya. Artinya kalau kita ingin mengembangkan peradaban yang unggul ya, yang luar biasa, yang bisa menjadi tangan di atas,
kepada bangsa-bangsa lain, maka membaca itu sesuatu yang sangat perlu ya. Itu ya. Jadi minat baca dan kita dukung dari Pak Dr. Yanuardi untuk menulis buku. Memang harus disampaikan bahwa banyak sekali buku-buku yang ada, tapi ya sorry ya, kita bukan jadu, tapi kalau kedengaran orangnya nanti tersinggung. Buku-buku itu mungkin dari sisi outlooknya, dari sisi materi, kemasan, packaging dan sebagainya kurang menarik, apalagi nah ini nanti tugas dari Pak Dr. Yanuardi mengemas buku itu menjadi indah, enak dibaca ya, dan layak, bagus untuk ini. Insya Allah dengan itu membuat perubahan. Nah, referensi yang wah ini nih buku ini yang wah ini maksudnya begini, apalagi kalau itu buku dalam versi 2 bahasa. Karena memang tujuannya untuk masyarakat sini dan masyarakat Indonesia. Iya, betul sekali. Ya, insya Allah itu bisa kita wujudkan kalau itu insya Allah itu visible. Dan kalau misalnya Pak ya nanti berkunjung ke sini tahun depan, mudah-mudahan ada kemajuan dan nanti pada saat kapan kita bisa menetapkan timeline, misalnya oh ini visible akan diluncurkan kapan kita nantikan itu PR berikutnya. Jadi ada beberapa gagasan-gagasan penting, termasuk gagasan untuk mendorong Tuan Guru sebagai pahlawan, juga penulisan buku yang informatif, yang menarik, yang mendidik, yang juga menjadikan nyandu bagi orang-orang untuk membacanya dan sebagainya. Ini adalah PR-PR ke depan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Dr. Yanuardi. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih ya, sukses selalu. Terima kasih.